Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu materi khusus pengayaan ya. Khusus materi pengayaan. Terutama di matematik peminatan ya. Kelas 12 ya. Nah, materi pengayaan ini memang tidak wajib diberikan kepada semua siswa ya. Hanya diberikan kepada siswa-siswa yang memiliki kemampuan lebih. Namun ada baiknya kita perlu mempelajari dan memahami materi pengayaan ini karena sering muncul di perguruan tinggi. Nah, yang pertama kita bahas tentang barisan bilangan ya, limit barisan bilangan, terutama bilangan Euler. Nah, kita tahu bahwa konsep ya Fn sama dengan 1 plus 1 N pangkat N. Kalau kita uraikan, ini akan menjadi sama saja dengan kombinasi 0 ya. Kemudian ini karena A-nya adalah 1, B-nya adalah 1 N, maka yang kita otak-atikan 1 per N ini aja. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan apapun tetap 1 nilainya. Kemudian kombinasi berikutnya adalah ini naik 1, ini jadi N. Ini nanti hasilnya adalah 1 per N pangkat 1. Kemudian ini C2N. Ini 1 per N pangkat 2. C3N kalikan dengan 1 per N pangkat 3. Dan seterusnya ya. Nah, kalau kita nyatakan ini jadinya 1. Ini NC1 itu sama saja dengan N ya. Kali 1 per N. Ditambah NC2 sama saja dengan N kali N-1 per 2 faktorial kalikan 1 per N dikuadratkan jadi N kuadrat. Kemudian yang ini N kali N kurang 1, N kurang 2 per 3 faktorial, 1 per N pangkat 3 adalah N pangkat 3 dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat ini nilainya 1 tambah 1 ya, N kali 1 per N ditambah ini akhirnya nanti 1 per 2 faktorial ditambah ini 1/3 faktorial ditambah 1/4 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung yang ini sudah 2 ya. Kalau kita hitung ini ditambah ini 0,5 tambah 0,1 sepertiga ya, 0,16667 dan tadi ketinggalan 1 ya. Karena 1/3 faktorial itu adalah 1 per 6 ya, artinya 0,1667 ya, dan seterusnya. Hasilnya nanti kalau kita jumlahkan ini adalah mendekati 2,27182818 dan titik-titik ya ujungnya. 2,27182818. Inilah yang dinamakan dengan bilangan Euler, disimbolkan dengan E. Sehingga kalau kita nyatakan ini limit N menuju tahingga, oke ya, tahingga ya. Ini 1 ditambah 1 per N pangkat N, hasilnya adalah E. Ini konsep ini yang kita pakai ya. Nah, yang A, tentukan, hitunglah nilai dari misalnya yang pertama yang sederhana ya, A, limit N menuju tahingga 1 min 1 per N pangkat N. Yang B, limit N menuju 0, 1 plus N pangkat 1 per N. Yang C, limit N menuju 0, 1 min N pangkat 1 per N. Nah, kita coba ya, kita jawab. Yang pertama tadi kita punya konsep, satu aja konsepnya, ini bisa kita kembangkan. Misalnya limit, konsepnya limit N menuju tahingga 1 ditambah 1 per N pangkat N itu adalah nilainya E. Nah, kalau kita menjawab yang A,
limit n menuju tak hingga 1 min seper n pangkat n itu, nah kita ubah sedemikian rupa. Ingat, ini kalau seper n berarti pangkatnya n. Nah kalau nanti ini bisa diubah, limit n menuju tak hingga, ini nanti jadinya 1 plus 1 per min n. Oke ya. Jadi kalau ini bawahnya dengan atasnya sama, maka ini nanti min n. Sedangkan ini n, maka kita kalikan dengan min 1. Jadi kembali ke asal ya, sama. Ini konsepnya sama. Ini tadi kita tahu yang ini nilainya apa? E, berarti E pangkat min 1. Jadi jawabannya E pangkat min 1. Yang B, limit n menuju 0, 1 plus n pangkat seper n. Nah ini dibalik ya. Dibalik. Gimana caranya? Ini. Berarti gini tekniknya. Tekniknya karena kita tahu ya. Misalnya n itu adalah seper V. Oke ya. N itu seper V. Sedangkan n menuju 0 itu sama saja dengan V menuju tak hingga. Kalau n-nya menuju 0. Ya, karena V seper tak hingga itu menuju 0. Jadi n menuju 0 pasti V-nya menuju tak hingga. Jadi kita ubah V menuju tak hingga, n menuju 0 diganti dengan V plus hingga. Ini 1 ditambah n tadi seper V. Nah, yang atasnya 1 per V. Oke ya. Limit n menuju tak hingga, ini 1 ditambah seper V. Ini 1 per seper V sama saja dengan V. Nah, ini apa? Konsep ini sama. 1 plus seper N, pangkat N, sama dengan E. Sama dengan E ya. Dan dengan demikian bahwa kita balik lagi. Bahwa limit N menuju 0, 1 ditambah N, pangkat seper N, itu nilainya juga E. Jadi kita punya rumus 2, sudah kita kembangkan. Dengan cara yang sama, yang kedua adalah limit n menuju 0, 1 min n seper n, itu sama saja dengan limit n menuju 0, 1 plus min n, berarti atasnya juga seper min n, tapi dikalikan dengan min 1. Nah ini tadi nilainya E ya, sehingga ini hasilnya adalah E pangkat min 1. Oke ya, nah jadi itu konsepnya. Nah sekarang kita ambil soal latihan ya. Tentukan hasil dari yang A. Limit X menuju tak hingga 1 ditambah seper 2X pangkat X. Oke. Yang B. Limit X menuju tak hingga X plus 3 per X plus 1 pangkat X plus 3. Yang C, limit X menuju tak hingga, limit N ya, menuju tak hingga N kuadrat plus 3N plus 2 per N pangkat 2 ditambah 5N ditambah 1 pangkat N kuadrat plus 1 per N tambah 1. Oke ya. Nah kita jawab yang pertama. Konsep harus kita ingat ya, bahwa limit N menuju tak hingga, P menuju tak hingga, apapun simbolnya, itu berlaku bahwa 1 plus seper N, pangkat N itu adalah E. Itu konsepnya. Kalau ini pakai X ya. Kalau ini pakai V. Nah sekarang yang A. Limit X menuju tak hingga, ini 1 plus seper 2X ya. Pangkat X. Nah coba perhatikan. Ini 2X, ini 2X. Terpaksa ini kita apakan?
kita kalikan 2, ini kan sudah sesuai, satu ini ada, satu ini ada, satu pernya ada ya, kita ubah kayak gini. Limit X menuju tak hingga, ini 1 plus 1/2 X, pangkat 2X. Sementara ini pangkat X. Ini dibikin 2X, terpaksa di sini dia saya keluarkan lagi, saya tutup kurung, ini pangkat setengah. Di sini ya kurungnya, maaf. Sehingga ini akhirnya limit X menuju tak hingga, saya masukkan ke kurung, ini 1 plus setengah X pangkat 2X, ini pangkat setengah. Ini nilainya berapa? Nilainya adalah E. Berarti E pangkat setengah atau akar E. Gampang ya? Kemudian soal yang berikutnya yang ini. Yang ini. Yang B. Limit X menuju tak hingga, X plus 3 per X plus 1. Pangkat X plus 3. Kita membuat modifikasi ya, memodifikasi, merekayasa bentuk X plus 3 ini dalam bentuk 1 plus 1/, dan seterusnya ya. Nah ini kita limitkan, limit X menuju tak hingga. Nah X kita bisa seperti ini, X plus 1 ditambah X plus 1, oke ya. Yang ini pasti X plus 1, supaya 1 ya. Nah X plus 1, ini X plus 1. Nah ini saya kurung ya, X plus 3. Kita lihat ya, ini X plus 1 tambah X plus 1 kan 1. Sedangkan ini X plus 3, berarti sisanya adalah 2. Oke ya, sudah. Maka ini limit X menuju tak hingga, ini 1 plus 2 per X plus 1. Pangkatnya adalah X plus 3. Nah ini 2, sedangkan kita inginkan adalah 1. Bagi kedua ruas atas bawah, pembilang menyebut kita bagi dengan 2. Berarti ini 2 per bawahnya juga dibagi, 1 ya maaf. 2 bagi 2 kan 1. Bawahnya juga dibagi 2. Nah ini X plus 3. Loh, ini kan X, nilainya N-nya adalah X plus 1 per 2. Ya ini X plus 3. Maka kita ubah limit X menuju tak hingga. Ini 1 ditambah 1 per X plus 1 per 2. Saya kalikan di atasnya dengan X plus 1 per 2. Loh, lalu gimana caranya supaya X plus 3? Kita kalikan lagi. Ini dibalik ya. Ini 2 per X plus 1. Kenapa? Ini kan nilainya 1. Yang ada kan 1 kali X plus 3. Nah, yang kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Kita limit X menuju tak hingga. Yang kita ambil yang ini. 1 plus 1 X plus 1 per 2 pangkat X plus 1 per 2. Nah, yang ini kita kalikan 2X ya. Ini dikalikan ke sini, 2X plus 6 per X plus 1. Oke, sudah? Nah, kalau demikian saya tulis di sini ya. Ini nilainya adalah E. Berarti E pangkat 2X plus 6 per X plus 1. Ini limit ya. Nah, X menuju tak hingga, 2X plus 6 per X plus 1, sama saja kita ambil koefisiennya. Ingat pelajaran kelas 11, matematik peminatan tentang limit ya. Limit tak hingga, maka ini jadinya E 2 per 1, E pangkat 2. Jadi jawabannya adalah E pangkat 2. Oke ya. Nah, yang berikutnya kita lihat soal yang nomor C. Nih, N menuju tak hingga ya. Nomor C, limit N menuju tak hingga, N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 per N kuadrat ditambah 5N ditambah 1. Pangkat N kuadrat ditambah 1 per N plus 1. Oke ya. Nah, saya bikin seperti ini. Sama. Konsepnya sama ya. Tak hingga ini saya tulis N kuadrat ditambah 5N tambah 1. Sebelahnya N kuadrat plus 5N tambah 1. Kalau demikian ini jadinya N kuadrat plus 5N tambah 1. Supaya nilainya nanti 1. Tetapi yang di atas itu N kuadrat, oke sudah ya. Ini 5N, yang ini 3N. Berarti ditambah min 2N, jadi 3N. Ini 2, ini 1 ditambah 1.
Jadi pangkatnya adalah n kuadrat ditambah 1 per n tambah 1. Oke, sudah ya. Nah, jadi demikian ini nilainya 1 ya. Limit n menuju tak hingga ini 1 ditambah. Ini saya bikin dibagi atasnya, ini saya tulis seperti ini boleh. Supaya 1. Berarti ini n kuadrat ditambah 5n tambah 1. Saya nggak biasa melihat negatif di depan, saya tulis segini per 1 per 2n. Sama ya. Nah, kalau dibalikan seperti ini. Nah, lalu saya akal-akali. Ini harus pangkatnya n kuadrat plus 5n tambah 1 per 1 min 2n. Oke. Ini kita bikin jadi 1 ya. Ini kalikan 1, 2n per n kuadrat ditambah 5n tambah 1. Ini kan sama. Kalau dicoret kan sama. Coret sama. Nilainya 1. Kalikan dengan asalnya. N kuadrat ditambah 1 per n plus 1. Oke, sudah. Kalau demikian yang kita perlukan adalah yang ini. Saya tutup. Nah, saya tutup ya. Sehingga ini nilainya adalah E ya. Ini kan pangkat ini adalah nilainya sama dengan di atas, sepersama dengan yang pangkat atasnya sama. Maka ini nilainya adalah E. Cuman ini dikalikan. Nah, ini dikalikan 1 kali n kuadrat. 1 kali 1, 1 ya. Min 2 kali n, min 2 kali n kuadrat ya. Pangkat 3. Min 2 kali 1 adalah min 2n. Bawahnya n kuadrat kali n pangkat 1. Jadi n pangkat 3. Dan seterusnya. Ingat di limit n menuju tak hingga, itu yang pangkatnya itu yang kita pakai. Koefisien pangkat tertinggi. Nah, kalau demikian yang kita pakai adalah ini sama saja dengan E pangkat min 2 per 1. Jadi E pangkat min 2. Oke, gampang ya. Ya, demikian ya. Kita telah membahas tentang limit barisan bilangan, yaitu bilangan Euler. Nanti kita lanjutkan materi pengayaan berikutnya.